Problematika penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Problematika yang dihadapi oleh penerjemah saat menerjemahkan teks bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu dapat dikategorikan ke dalam dua problematika. Yang pertama ada problematika linguistik dan yang kedua itu ada problematika non-linguistik. Yang pertama itu ada problematika linguistik. Yang dimaksud dengan aspek-aspek problematika linguistik di sini yaitu tataran linguistik yang meliputi dengan morfologi, sintaksis, dan semantik. Kemudian ada tataran lainnya seperti fonologi. Cuman di sini kalau fonologi itu kurang dalam penerjemahan teks tertulis. Biasanya itu pada penerjemahan bahasa lisan yang mensyaratkan adanya perhatian secara seksama terhadap unsur-unsur bunyi bahasa. Secara teoritis, perbedaan-perbedaan linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab akan menimbulkan kesulitan bagi penerjemah sendiri. Bahkan sistem tulisan yang berbeda antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia juga merupakan problem tersendiri bagi penerjemah. Oleh karena itu, wajar bagi mahasiswa yang belajar bahasa Arab mengalami kesulitan dalam bidang linguistik, baik itu dalam belajar bahasa Arab maupun menerjemahkan teks bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, problematika linguistik ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada problematika morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan perubahan bentuk kata, serta makna akibat perubahan tersebut. Dalam bahasa Arab, morfologi identik dengan ilmu as-sarfun, yang merupakan cabang linguistik yang mempelajari al-ishtiqaq al-kalimah, atau perubahan bentuk kata dari satu wazan menjadi beberapa wazan yang lain yang membawa konsekuensi pada perubahan tersebut. Nah, ini contoh kesalahan yang terjadi pada problematika morfologi. Yang kedua itu ada problematika sintaksis. Secara etimologi, sintaksis ini adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi satu kelompok kata atau kalimat. Dalam bahasa Indonesia, sintaksis ini adalah kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu sintaksis. Dalam linguistik Arab, sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang kalimat atau al-jumlah, serta segala hal yang berkaitan dengan itu, dan peran sintaksis tersendiri dalam seperti fa'il, maf'ul, kabar, mubtada, dan lain-lain. Problematika atau kesalahan sintaksis pada penerjemahan umumnya itu berkaitan dengan kesalahan dalam memilih peran kata atau frase dalam hubungan sintaksis. Dengan kata lain, kesalahan sintaksis lebih sering disebabkan karena ketidakmampuan dalam melakukan analisis kalimat bahasa Arab Seperti yang diketahui bahwa kemampuan analisis bahasa Arab itu adalah langkah awal dalam proses penerjemahan. Kesalahan dalam langkah ini akan berakibat karena jika terjadi kesalahan dalam analisis bahasa sumber, yang dalam hal ini bahasa Arab itu akan mengakibatkan kesalahan pemahaman yang terkandung dari isi atau pesan dalam bahasa yang diterjemahkan. Yang ketiga itu ada problematika semantik. Semantik ini adalah teori yang membahas tentang makna atau arti. Nah, semantik ini yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti. Dalam bahasa Arab, semantik ini dia identik dengan ilmu ad-dilalah, yakni
ilmu yang mempelajari hubungan dalam bahasa Arab. Semantik itu dikenal dengan adilalah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna dari suatu lambang atau arti dari suatu lambang yang terdapat dalam bahasa tersebut. Dalam hal ini, semantik itu dikenal ada 3 makna. Yang pertama ada makna leksikal, yang kedua ada makna gramatikal, dan yang ketiga itu dalam semantik dikenal ada 3 makna. Yang pertama itu ada makna leksikal, yang kedua itu ada makna gramatikal, dan yang ketiga ada makna kontekstual. Makna leksikal adalah makna yang diperoleh dari kamus, sedangkan makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari proses gramatikal sendiri. Nah, sedangkan makna kontekstual adalah makna yang diperoleh dari proses konteks tertentu. Problematika semantik yang dialami oleh penerjemah saat menerjemahkan teks bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu pada umumnya pada kesalahan menentukan padanan kata yang tepat dalam bahasa sasaran atau bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah problematika restrukturisasi. Problematika ini adalah problematika yang dirasakan oleh penerjemah, yaitu kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa ketika melakukan penyusunan kembali makna berita atau pesan terjemahan dalam bahasa sasaran, yakni bahasa Indonesia. Pada umumnya, kesalahan yang dilakukan pada tahap ini itu adalah masih adanya interferensi bahasa Arab ke bahasa Indonesia, atau dengan kata lain, hasil terjemahan bahasa Indonesia masih kental